Mungkin lebih ke ini sih Caca, kemarin saya langsung to the point aja. Saya Mira dari Broensis Net TV. Kemarin saya lihat di YouTube-nya Caca bagaimana Caca sempat memberikan sedikit curahan lah ya. Tapi itu menjadi inspirasi juga supaya tetap tough dalam menghadapi apapun gitu. Kita salut banget, kita appreciate banget dengan Caca bercerita tentang itu di YouTube-nya Caca. Gitu. Tapi boleh tanya sedikit, sebenarnya bagaimana kondisi sekarang Caca dan apa apa yang akhirnya kepikiran terlintas di benak Caca pada saat itu tiba-tiba ingin mengeluarkan atau ingin bercerita berkisah kepada semua teman-teman yang ada di media online dan dunia maya. Mungkin itu pertanyaanku. Terima kasih Caca. Thank you Mbak. Kalau keadaan aku sih sekarang sebenarnya sama, masih seperti yang aku bilang di video itu. Dari segi kesehatan, dari segi apapun itu ya yang aku share di video itu, tapi mencoba setiap hari untuk melihat hal-hal yang positif dan bahwa aku masih ada di sini aja, masih ada yang care, masih ada yang support, terus juga masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa berkarya gitu. Jadi ya walaupun banyak tantangan secara kesehatan sampai secara finansial apapun itu, aku mencoba fokus ke seperti yang aku bilang gitu, aku nggak nyangka banget banyak orang yang baiknya tuh sampai aku terharu. Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan, sebenarnya nggak bisa dibilang baik gitu. Kalau dibilang baik ya Bu, ya nggak kenyataannya nggak gitu. Dan aku juga masih ditangani oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi yang aku punya, dan ya insya Allah bisa lebih baik. Mungkin bicara tentang kondisi kesehatan ya Cak, sekarang ini sebenarnya kondisi kesehatan Caca itu kan saya dengar tumor, terus juga itu juga akan bukan mengarah ya, maksudnya ada kemungkinan bibitnya kanker ya, kalau tidak salah. Ini maaf kalau saya salah ya. Nah itu bagaimana menurut update dokter? Terus sekarang ini kondisinya boleh dibilang sakitnya apa gitu yang diderita Caca untuk saat ini? Jadi kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa, ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain, tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Itu kondisi yang aku miliki sekarang. Nah, jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh. Ini apa? Ini tuh apa gitu. Karena aku juga nggak paham gitu kayak inflamasi kronis tuh apa gitu. Terus nanganinnya harus gimana. Jadi aku masih banyak riset lah dan banyak bertanya-tanya juga kepada ahli yang dikenal keluarga, direkomend keluarga dan orang-orang terdekat. Gitu. Kalau yang lain ada yang mau nanya langsung aja ya. Jadi aku nggak usah raise hand, langsung di unmute aja. Jadi kita santai aja. Cukup menjawab kah? Cukup sih. Walaupun memang saya juga dengarnya juga, maksudnya
karena saya juga kurang ngerti gitu inflamasi apa gitu, tapi dengan begitu banyaknya tadi diagnosa dari dokter gitu, Caca sendiri bagaimana menghadapinya, dan akhirnya kan biasanya orang kan, waduh, dengan didiagnosa begini-begini langsung pikiran bagaimana. Caca sendiri tapi mengalami hal seperti itu nggak sih, atau apa yang Caca lakukan untuk mental Caca sendiri dalam menghadapi banyaknya ini ujian seperti ini? Yang paling gampang tuh caranya sebenarnya adalah karena ini banyak banget kan yang diinformasikan ke aku gitu, kondisi-kondisi baru ini. Jadi ya mungkin secara otomatis sampai manusia tuh kayak ada kayak nggak mau nerimanya dulu gitu loh. Kayak, hah? Ini apa gitu? Terus masa sih segininya gitu? Jujur ya kayak masa sih segininya? Masa sih sebanyak ini? Bahkan kalau tiap ada orang yang ngomong, ya Allah Ca gitu, itu aku kayak memilih untuk nggak nerima gitu omongan mereka. Mereka tuh simpatik gitu. Aku nggak memilih untuk nggak nerima simpatik mereka, karena artinya dengan aku menerima simpatik mereka, aku mengiyakan gitu aku punya kondisi-kondisi ini. Nah jadi ya sambil proses belajar belajar apa ya? Kalau belajar kaget, karena kan orang kalau kaget itu kan otomatis kayak baal gitu kan perasaannya. Nah, aku pengen bisa yang apa ya, ya kaget tapi tetap menjalani hidup, terus cari tahu gimana supaya aku bisa menghadapi semuanya dan bisa jadi lebih baik sesudahnya, bisa lebih sehat, nanya-nanya gitu ke orang yang paham, ke dokter-dokter, ke para ahli gitu. Jadi sambil juga menjalani solusi-solusi yang mereka sampaikan ke aku. Gitu sih, walaupun ini ya drastis gitu ya perubahannya, aku jadi harus menjalani ada semacam puasa gitu, ada untuk sembuh gitu ya, untuk bisa lebih baik, ada puasa, ada tiap malam aku harus terapi, tiap seminggu sekali ada ini, ada itu, jadi ya banyak adjustment gitu. Oke. Oke, mungkin Kak Caca, cek. Ya, silakan. Kenalin, aku Denny dari Hotshot SCTV. Yes, Mas Nah, Denny. mungkin terkait penyakit yang pernah Kak Caca hidup juga, katanya juga kabarnya sempat berhutang ya Kak ya, terkait penyakit yang tumor dan lain-lain itu. Mungkin boleh Kak sedikit diceritain tentang hal itu? Terima kasih Kak. Oke. Itu satu hal yang aku pengen maksudnya ngasih tahu gitu loh ke lewat video YouTube aku, kenapa sih aku mesti membuka itu gitu kan kalau dipikir-pikir. Maksudnya di posisi sebagai public figure yang umumnya tuh ya udahlah jaim aja, jaga image yang yang apa sih yang aman-aman aja gitu. Nah, aku memutuskan untuk share soal itu karena berapa banyak sih orang di negara ini yang punya kesulitan, dia lagi sakit, secara keuangan dia sulit, sampai harus bisa gitu membebani orang lain, tapi aku bertanggung jawab atas itu ya. Jadi artinya tuh yang aku bilang aku sulit secara finansial itu aku sudah atasi itu gitu loh. Jadi aku dalam kata lain tanggung jawab yang harus aku jalankan itu aku sudah kembalikan ke orangnya. Cuman aku pengen cerita gitu loh. Aku pernah sampai kayak gitu dan aku sendiri pun nggak nyangka gitu bahwa oh bisa seperti ini ya gitu. Oh ternyata tuh hidup itu ya benar kata orang gitu ya, roda berputar gitu kan. Ada yang kita lagi semuanya baik-baik aja, kita ngerasa, wow I can apa namanya gue bisa nih semuanya gitu. Tapi ada juga saat dimana kita lagi rodanya di bawah. Dan nggak cuma dari aspek eksis karir gitu, nggak cuma dari aspek itu doang, tapi dari aspek macam-macam. Dan aku pengen sambil nyari juga gitu loh, gimana ya kalau di posisi kayak gini aku bisa jadiin ini momen untuk
menguatkan gitu, menguatkan mungkin orang yang ngikutin aku di Instagram atau penggemar aku atau penonton gitu. Ya aku pikir caranya adalah dengan jujur aja, yang ngasih tahu aja gitu bahwa ya ini yang gue alamin sekarang, gue nggak sempurna. Dari kalian juga ada kan yang kayak gitu, gue nggak sendiri kan, gitu. Gitu sih, aku pengen orang merasa kalau dia di posisi yang sesulit ini tuh dia sadar bahwa oh my god, gue nggak sendiri, ada orang tuh yang di YouTube atau di TV atau di berita gitu yang dia juga cerita bahwa dia punya kesulitan-kesulitan ini. Ya Allah, gue pikir gue sendirian menderita sendiri gitu, tapi aku pengen ngasih tahu bahwa enggak kok, kita sharing semua yang roda di atas sama roda di bawah ini, kita tuh semuanya sama-sama ngalamin gitu. Dan aku percaya ini tuh kayak musim gitu loh, kayak nanti akan berlalu, nanti akan berputar lagi, nanti akan lebih baik lagi, ya emang mungkin hidup emang gitu kali ya. Gitu.